kita sudah berbicara mengenai orang-orang yang ingin hidupnya berarti. Dan agar hidupnya berarti, mereka ingin berpengaruh, menebar pengaruh dalam dunia ini. Merubah zaman, merubah keadaan, merubah kehidupan. Meninggalkan bekas di dalam sejarah. Nah, kemarin kita sudah mempertanyakan, apakah sesungguhnya itu adalah satu panggilan orang Kristen, yaitu untuk mengubah zaman. Tentu kita tahu bahwa orang Kristen atau orang-orang di dalam Tuhan ketika mereka hidup mengikuti Kristus, mereka hidup di dalam komunitas Kristen dengan setia, menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini, menghidupi sebagai partisipan dari datangnya kerajaan Allah dalam dunia ini, pastilah mereka akan menghidupi hidup yang tidak sia-sia. Ya. Tetapi apakah adalah panggilan mereka untuk membuat satu dampak? Apakah adalah panggilan kita agar setiap tindakan kita, kata-kata kita, kehadiran kita menghasilkan perubahan? Apakah kita boleh meletakkannya sebagai satu tujuan yang kemudian kita mengatur bagaimana strategi, bagaimana cara, bagaimana jalan untuk mencapai tujuan itu? Jadi apakah kita boleh menetapkan tujuan hidup kita adalah untuk membuat dampak, membuat perubahan di dalam zaman, di dalam dunia, lingkungan di mana kita ada? Ataukah sesungguhnya orang Kristen itu punya panggilan yang lain? Kemarin saya sudah membahas bagaimana kita harus bertanya apakah Yesus itu ingin mencapai, mentargetkan bahwa hidupnya itu ingin membuat satu dampak tertentu. Lalu kedua, kemarin saya sudah membahas bagaimana Niccolo Machiavelli mengatakan kalau Anda ingin berpengaruh, Anda ingin agar hidup Anda itu mempengaruhi orang lain, maka Anda punya dua pilihan. Yang pertama, Anda menjadi orang yang disukai, lalu orang melakukan sesuatu untuk menyenangkan Anda, karena mereka menyukai Anda. Dan ini adalah cara yang agak lemah, ini cara yang agak bodoh menurut Machiavelli, ya, karena orang akan meninggalkan Anda atau tidak melakukan apa yang Anda inginkan ketika keadaan memburuk. Tetapi kalau Anda adalah orang yang menakutkan atau berwibawa, maka orang akan melakukan apa yang Anda perintahkan, apa yang Anda inginkan mereka lakukan, walaupun keadaan memburuk. Tetapi dua jalan ini saya kira, yaitu menjadi orang yang menyenangkan atau menjadi orang yang menakutkan atau berkuasa atau punya power atau punya wibawa, saya kira dua hal ini tidak boleh kita letakkan sebagai satu tujuan, ya, sebagai satu target untuk kita kemudian mengatur hidup kita dengan berbagai cara mencapai target itu. Saya kira ini sesuatu yang mungkin bukan panggilan kita. Kalau kita bertanya apakah Yesus punya panggilan seperti itu, yaitu ingin memastikan orang lain menyukai dia, memastikan orang lain menuruti dia, memastikan orang lain itu gentar terhadap dia, saya kira bukan itu yang kemudian dilakukan oleh Tuhan kita. Walaupun tentu di sisi yang lain ini bukan mengatakan bahwa Kristus itu tidak berwibawa atau Kristus itu bukan orang yang menyenangkan. Saya kira bukan itu juga. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah apakah Kristus mencari supaya dia disukai? Apakah Kristus mencari supaya dia dituruti? Apakah Kristus mencari supaya hidupnya berdampak? Ataukah dia itu adalah orang yang mengikuti satu jalan hidup tertentu, orang yang menghidupi atau agent dalam dunia ini yang menghidupi satu jalan tertentu, satu keyakinan tertentu bahwa kerajaan Allah sudah datang, menerobos kepada kekinian, lalu kemudian Allah bekerja untuk mengubah keadaan, lalu melalui ketaatan kita, kemudian Allah mengubah keadaan. Kemudian Allah menggenapkan maksud-maksudnya. Jadi perubahan itu sendiri, dampak itu sendiri, saya kira itu adalah sampingan, kolateral. Jadi kalau kita tujuannya adalah berdampak, maka saya kira nanti kita akan terjerumus kepada satu posisi yang salah, yaitu apa? Asalkan hidup saya berdampak, asalkan hidup saya berpengaruh, asalkan hidup saya berarti, itu sudah cukup. Tapi masalahnya apa dampaknya? Apa pengaruhnya? Ya tentu Anda akan mengatakan, tentu yang baik-baik saja, jangan yang buruk dampaknya, jangan membuat hidup manusia jadi lebih menderita, lebih rugi, atau lebih tidak bermoral. Jadi dampaknya tentu harus baik, saya setuju. Tapi yang baik itu kan bisa banyak. Dan kedua, apa kaitannya yang baik itu terjadi lewat Anda, ya, kaitannya apa dengan menggenapkan kehendak Tuhan? Nah, ini menjadi sesuatu yang sulit. Biasanya orang akan mengkaitkan dengan sesuatu yang mistis. Oh iya, saya yakin ini adalah kehendak Tuhan bagi saya. Tapi bagaimana Anda tahu Anda benar? Itu masalahnya.
Ya, jadi saya kira kita boleh mempertimbangkan satu hal ini, yaitu jangan-jangan Tuhan itu tidak ingin agar Anda mengarahkan hidup Anda kepada satu target, yaitu Anda berdampak atau Anda membuat perubahan dalam dunia. Ya, mungkin bukan itu sesuatu cara berpikir mengenai kehendak Tuhan yang tepat. Ya, jadi barangkali kita bisa mempertimbangkan juga hal yang lain. Kita mempertimbangkan hal yang barangkali lebih dekat kepada cerita Alkitab kalau kita baca secara keseluruhan. Ya, misalnya Anda bisa bertanya, ini saya mau merasa Anda bertanya ya. Anda bisa bertanya, apakah orang-orang semacam Yakub misalnya, orang-orang semacam Yusuf misalnya, Daniel misalnya, orang-orang semacam Paulus ya, atau bahkan Tuhan kita sendiri Yesus Kristus dan juga para rasul yang lain ya, Petrus, Yohanes, Matius dan seterusnya. Apakah mereka itu ingin agar hidup mereka berdampak? Ataukah mereka itu adalah orang-orang yang percaya bahwa kerajaan Allah sudah datang, mereka adalah orang-orang yang mengasihi orang lain, mereka adalah orang-orang yang mengasihi Allahnya, mereka adalah orang-orang yang marah kepada dosa, marah kepada ketidakadilan, mereka adalah orang-orang yang berpengharapan, mereka adalah orang-orang yang berjalan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka tidak terlalu memikirkan apa dampaknya. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka hidup mengasihi Allah dan sesama. Bagaimana mereka hidup setia kepada perjanjian dengan Tuhan. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka menyelaraskan hidup mereka dengan narasi yang Tuhan inginkan untuk umatnya hidupi. Identitas yang Tuhan ingin umatnya itu punya identitas itu. Mengambil hal itu sebagai identitas mereka. Ya, jadi saya kira ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali berbeda dengan pertanyaan yang biasanya kita ajukan, yaitu bagaimana hidup saya berarti, bagaimana hidup saya berdampak dalam dunia ini. Ya, kita bisa pikirkan itu sebagai alternatif. Nanti kita sambung lain kali.